Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Yuni Lestari dengan NIM 858126263. Hari ini saya akan mengerjakan tugas modul 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Adapun barang-barang yang saya butuhkan yaitu pulpen, tabel pengamatan, dan juga lingkungan sekitar. 10 makhluk hidup yang akan saya amati yaitu 5 hewan dan 5 tumbuhan. Makhluk hidup pertama yaitu tumbuhan kacang panjang. Ini adalah tumbuhan kacang panjang yang memiliki ciri makhluk hidup seperti memiliki akar berbintil, batang yang menjalar dan bercabang, dan daun majemuk. Batang tumbuhan kacang panjang juga memiliki sulur yang dapat melilit media sekitarnya untuk merambat. Terkait gerak dan reaksi terhadap rangsangan, tumbuhan kacang panjang menunjukkan gerak tikmotropisme, yaitu gerak sulur yang merespon sentuhan dengan membelit rantai pohon atau media lainnya. Selanjutnya, makhluk hidup tumbuhan kedua yaitu pohon jambu. Pohon jambu dapat merespon rangsangan dari lingkungan seperti cahaya, sentuhan, atau suhu. Pohon jambu bernafas dengan cara mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pohon jambu juga membutuhkan nutrisi dari tanah melalui akar dan dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Oke, selanjutnya yang ketiga tumbuhan kelapa. Pohon kelapa dapat bergerak sebagian bagian tubuhnya sebagai reaksi terhadap rangsangan, misalnya daun yang mengikuti arah cahaya matahari. Pohon kelapa juga bernafas melalui respirasi tumbuhan yang pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Pohon kelapa juga bertahan hidup dan tumbuh melalui fotosintesis. Selanjutnya yang keempat ada tumbuhan pohon pisang. Tumbuhan pohon pisang dapat bereaksi terhadap rangsangan lingkungan, misalnya dengan mengarahkan pertumbuhan daunnya mengikuti arah cahaya, fototropisme, dan merespons sentuhan atau angin. Pohon pisang bernafas melalui proses respirasi yang berlangsung di seluruh bagian tanaman termasuk daun atau rimpang. Tumbuhan yang kelima yaitu tumbuhan kecipir. Tumbuhan kecipir bernafas melalui proses respirasi untuk mengubah zat makanan menjadi energi. Kecipir memperoleh makanan melalui fotosintesis dengan bantuan air, mineral dari tanah, dan karbon dioksida dari udara. Ayam bernafas menggunakan paru-paru, memerlukan makan dan nutrisi untuk kebutuhan energi dan pertumbuhan. Ayam juga dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Kucing dapat bergerak aktif dan merespon terhadap rangsangan lingkungan, dan kucing bernafas menggunakan pernafasan paru-paru. Mereka juga memerlukan makanan berupa daging untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Kupu-kupu dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan karena kupu-kupu mampu bergerak aktif menggunakan sayapnya dan juga bereaksi terhadap rangsangan seperti cahaya, warna, dan aroma bunga yang menjadi sumber makanannya. Kupu-kupu bernafas melalui spirakel, dan juga kupu-kupu memerlukan makanan dari berbagai sumber, terutama nektar bunga yang mengandung gula sebagai sumber energi utama. Burung dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Burung bernafas dengan alat pernafasan khusus untuk menyuplai oksigen. Burung juga memerlukan makan. Capung dapat tumbuh dan berkembang mengalami proses metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dari telur menjadi larva atau nimfa, lalu capung menjadi capung dewasa. Capung juga membutuhkan makanan dan nutrisi. Ia memakan hewan seperti nyamuk dan lalat. Adapun kesimpulannya yaitu makhluk hidup yaitu tumbuhan dan hewan memiliki ciri-ciri yang sama, meliputi bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, makan, tumbuh, dan berkembang. Namun karena tumbuhan dan hewan mempunyai struktur yang berbeda, maka terdapat beberapa hal yang membedakan antara tumbuhan dan hewan seperti proses bergerak dan bernafas. Sekian video